Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaihi fan alaihi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nas dakhilu. Al-hadis. Sabada urang muji ka Gusti Allah anu Maha Suci, bersolawat ke junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, kumna hadirin wal hadirat, bil khusus keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Abah Haji Nasir anu ku kaula sangat dihormat pisan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang paling untung adalah kita sebagai umat Islam, benar. Maka wajib kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Jangankan nanti di surga, kuari di alam dunia keuntungan urang ya. Agama mana anu aya ngadahar samangka, ngadahar kue, ngarokok, ngopi ka sorga? Coba ya lu. Ada enggak? Gak bakal kita temukan di agama luar Islam. Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, agama Zoroaster, termasuk agama Sunda wiwitan, Baduy. Tahu? Baduy agamana penganut Sunda wiwitan. Nggak boleh ada air yang muter-muter Tuhan katanya. Jadi kalau kita habis mandi ada air di udal kita, di bujal, muter bewa, punya disembah pangeran. Ya. Tapi kita umat Islam ngariung doang ke sorga. Masya Allah, maka nggak usah susah-susah. Kita hidup itu udah nyari yang riung aja. Tiap hari terus aja keliling kampung. Sholat enggak? Puasa enggak? Ngapain kamu? Kata Kiai juga ngeriung ke sorga. Udah tenang aja. Pokoknya mah walaupun enggak sholat, enggak puasa, ngeriung doang ke sorga, cuman lama banget. Tapi kan yang penting ke sorga kan, walaupun lama ke sorganya. Begitu nyampe ke sorga tanya sama teman-teman, woi lama amat kamu? Waduh, sabar habis renang dulu. Renang di mana lo? Neraka.
Masya Allah. Tapi kan ujungnya ke surga. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Ketika sahabat nanya, ya Rasul, ada apa? Bagaimana bedanya antara orang kafir sama orang mukmin? Oh, kata Kangjeng, gampang. Kalau orang kafir tidak ada satupun yang mau mati. Tapi kalau orang mukmin tidak ada satupun yang gak mau mati, semuanya mau mati. Apa balik lagi ya Rasul? Tanda golongan kafir mun tita paeh pasti embung paeh, tapi golongan mukmin pasti hayang paeh. Benar. Insya Allah semua di sini orang mukmin kabeh, benar. Kalau mau mati mau nggak? Benar. Kepaksa sana eta. Padahal mencan can hayangin. Jangankan orang sangyang besar, ini sangyang besar kan? Sangyang kecilnya di mana ini? Oh ada. Jangankan orang sangyang besar, sahabat aja takut. Kata sahabat, ya Rasul, kalau begitu mengeri lah. Soalnya kalau saya ditanya mau mati enggak, atau saya enggak mau mati dulu. Kenapa kata Rasul? Ingat, istri saya masih dempon. Ayah baik sahabat, ayah baik. Kamu mau mati enggak? Saya belum mau mati. Kenapa? Masih jomblo, saya belum laku. Atau udah baik sama KPG. Tapi kan kenyataannya kita semua beragama Islam, golongan mukmin yang insya Allah dijanjikan surga Allah. Amin. Ini gimana ya Rasul? Kalau saya ditanya nggak mau lah, nggak mau dulu mati. Oh, kata Kangjeng, bukan saat-saat seperti ini. Menjelang sakaratul maut, Allah akan memperlihatkan tempat-tempat kita. Orang kafir menjelang sakaratul maut, Allah memperlihatkan tempatnya di neraka. Orang mukminin menjelang sakaratul maut, Allah memperlihatkan tempatnya di surga. Sanajan luar biasa golongan kafir kuari gagah hebat jeung sajabana enggeus leuleus mah, ketika sakaratul maut diperlihatkan neraka luar biasa. Orai gede orai ular, awas ada ular, kalajengki, macem-macem. Di situ realita kebenaran diperlihatkan. Yang tadinya tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah, yang tadinya tidak percaya Rasulullah, yang tidak percaya Al-Quranul Karim, saat itu mereka percaya. Mereka memohon, ya Allah, tunda kematian, saya mau iman. Tapi apalah arti sebuah keimanan pada saat itu tidak berlaku lagi. Kata malaikat, kemarin lu kemana aja? Sekarang lu baru mau iman. Kagak bisa. Di dia kabeh ngajoak, nu hayang paeh golongan kafir melantaran kaditu ngajeprus ka neraka. Rugi luar biasa. Iyalah potret golongan kafirin. Sementara golongan mukminin, masya Allah, Allah memperlihatkan tempatnya di surga. Air mancur, masya Allah, pohon rindang, berbagai aneka ragam makanan. Diperlihatkan istana-istana nan megah, termasuk bidadari-bidadari. Masya Allah, kita bidadari aya anu kutangnya ngejebleh aja lah. Dek paeh disuguhan susu. Nyana kieu. Kata malaikat, Bang, gimana kira-kira mau ke sono? Tuh istana punya abang,
tuh makanan punya abang, bidadari termasuk susunya juga punya abang. Apa mau di dunia aja? Ngelihat dia ke dunia. Rumah kita semewah apapun tidak akan bisa dibandingkan dengan rumah yang ada di surga. Apalagi yang rumahnya jelek. Kendaraan semewah apapun tidak akan bisa dibandingkan dengan kemewahan kendaraan surga. Karena di alam surga mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qalbu basarin khotor. Di deuleu imah nya imah aing menyarek celekan. Hujan bocor. Kalau gede angin takut rubuh. Geus teu bisa dibandingkeun. Masya Allah. Ngabandingkeun pamajikan urang. Waduh, pamajikan susuna geus lambeng. Hari nu itu mah Masya Allah ngagelentrang keneh eta mah. Wih. Tanya lebadinya, gimana bang? Mau di dunia aja apa mau mati? Udah, di situ tidak akan satupun orang mukminin yang mundur dari kematian. Geus malaikat ulah dikebalkeun paehkeun bae kula leuwih ti kamari kan. Untuk jelas. Inilah keuntungan golongan mukminin. Allah memperlihatkan alam surga tempat kita. Maka saat kita sedang nikmatnya luar biasa, malaikat Israel mencabut nyawa. Masya Allah. Begitu menyadari kita menyadar dieuweuhkeun ku Allah, nyawa geus kaluar. Geus teu karasa dirinya. Alhamdulillah. Di jero kuburan urang percaya bahwa aya naimul kubri kesenangan kubur, aya azabul kubri siksaan kubur. Untuk siapa? Siksaan kubur jang golongan kafirin, naimul kubri kesenangan untuk kita golongan mukmin. Alhamdulillah. Naon nu nyieun berat kok ieu teh pae. Senang insyaallah Abah Haja Nasir sekarang sedang menikmati naimul kubri amin. Kesenangan kubur amin. Nu nyieun berat luar biasa. Nanti ketika terjadi hancur langit, hancur bumi kiamat, digiring ke padang mahsyar. Betapa beratnya manusia semua luar biasa, dahaga jelas. Karena tidak ada minuman pada saat itu, lapar pasti karena tidak ada makanan pada saat itu. Tapi insya Allah golongan mukminin tidak akan menemukan dahaga, tidak akan menemukan lapar. Kenapa? Karena kita sudah diberikan oleh Allah puasa Ramadan setiap tahun, setiap Ramadan. Betul? Ia adalah untuk menahan, tidak akan pernah dahaga, tidak akan pernah lapar. Berarti kan senang luar biasa. Semua kajoa kabeh, caruri kabeh, wih golongan mukmin mengaroko be, tenang be, santai aja di bawah aras. Tuh, untung kan? Alhamdulillah. Dimulai sakaratul maut senang, di jero kuburan senang, di padang mahsyar senang, komo engke geus di alam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah tahu sekarang perjalanan kita bakal senang. Saya mau tanya, ada yang siap enggak mati? Kan sariap kene bae kan. Ya sekolah mau alakan nanya nong orang-orang nur ada kolot lah. Betul. Asal can siap kene bae nu kolot kieu. Gula-gula nu biasa ustad tanya ustad. Waduh, itu jangan dulu lah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur amin. Untuk bisa menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiai, jadi nanti kalau di surga itu kita sama apa enggak? Ya enggak lah. Sama aja dengan di kita itu ada perumahan-perumahan RS, SS itu banyak. Ada perumahan yang semi permanen, ada yang perumahan yang real estate,
Ada yang mewah banget, buangat. Tah, ya orang kira-kira cicing di sorgana di RSS sekarang lain. Tapi biarin, gak apa-apa. Walaupun surganya paling terendah, karena paling terendahnya surga itu diberi oleh Allah 70 rumah. 70 rumah. Satu rumahnya ada 70 kamar. Satu kamarnya dikasih 70 tempat tidur. Satu tempat tidur dikasih bidadari. Tuh. Berarti kan satu kamar itu ada berapa bidadari? 70 bidadari. Leklok dia. Moal. Ulah sieun, penting ka sorga we geus moal. Eta nu pangsusahna di sorga. Orang kayanya jangan dikata orang kaya mah. Nu susahna bagi hese ngomongkeun. Masya Allah. Supaya kita jadi orang kaya nanti di alam sorga, di sini kita di alam dunia untuk mendepositokan uang kita, amal-amal kita, supaya terus kita jadi konglomerat di alam akhirat. Amin. Bisa Kiai? Pasti. Kenapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, idza mata ibnu Adam, ketika manusia meninggal, in qata'a amalu, terputus segala amaliahnya. Abah Haji Nasir kamari sholat baik, sekarang sudah tidak ada, maka terputuslah pahala sholat. Betul? Terputus entah kira-kira? Putuslah. Karena Abah Haji Nasir kalau udah dijerok ke dalam kuburan, masa keluar lagi sholat? Kira-kira kalau ada di musola Abah Haji Nasir lagi sholat aja, santri lari semua. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Kemarin Ramadan Abah Haji Nasir puasa Ramadan, sekarang sudah tidak ada, maka terputuslah amalia Ramadan. Betul? Ramadan yang akan datang tidak akan bisa lagi melaksanakan puasa seperti kita. Betul? Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Amin. In qata'a amalu. Persis seperti kita usaha di alam dunia. Ada orang yang usaha kerja di pabrik. Selama kerja dikasih gaji. Kalau enggak kerja ya enggak dapat gaji. Benar? Eureunan digawena atawa dieureunkeun menang pesangon. Paling berapa sih pesangonnya? Itu pun yang dapat pesangon. Ada orang usahanya kerja dagang, dapat keuntungan, benar. Kadang-kadang dagang juga ada ruginya. Tanya sama Pak Jeladi. Iya kan? Bawa durian banyak, luar biasa. Dibawa ke pasar, busuk semua. Atau gimana mau untung, rugi. No dagang kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Apalagi enggak dagang, enggak bakalan dapat untung, benar. Muntah dagang mah enggeus, tapi ada perusahaan walaupun kita tidak dagang, perusahaan walaupun kita tidak bertani, perusahaan walaupun kita tidak kerja, tapi kita punya hasil apa? Home industri kecil-kecilan, kita punya kontrakan. Punya kontrakan 10 pintu, 20 pintu, kebetulan yang isinya ada penuh. Orang yang punya kontrakannya duduk aja, ngopi aja, makan, berak, kerja enggak, dagang enggak, tani enggak, dapat uang enggak? Dapat uang enggak? Ya dapat lah dari hasil kontrakan itu. Apalagi yang punya pabrik, bosnya duduk aja di rumah, nggak ngapain, tapi tetap aja ada penghasilannya.
Bahkan walaupun udah mati juga anak-anaknya bisa menikmati. Maka dalam perusahaan akhirat pun sama. Baginda Rasul mengucapkan illa min salas, kecuali 3 amalia ini adalah tidak akan terputus walaupun kita sudah mati. Karena ini bentuknya home industry atau pabrik. Mudah-mudahan kita punya amal home industry, amin. Amal pabrik, amin. Seperti Abah Haji Nasir. Mana Kiai? Sodakotin jariyah. Kalau kita punya amal sodakoh jariyah, punya uang, kita bangun pondok pesantren. Punya uang, kita bangun musola. Punya uang, kita bangun masjid. Punya uang, kita bangun sarana-sarana agama. Walaupun kitanya sudah meninggal, tapi itu pahala tidak akan pernah terputus. Nih pondok pesantren ini yang dulu dibangun oleh almarhum Abah Haji Nasir, tuh musola yang dulu dibangun oleh Abah Haji Nasir, setiap sarana agama yang dulu dibangun oleh Abah Haji Nasir, walaupun sekarang sudah berada di alam barzah, tidak akan terputus selama ini diisi manfaat oleh santri-santri. Terus pahala ngocor, pahala mengalir, sehingga walaupun sudah mati tidak akan pernah terputus, terus-terusan deposito masuk aja. Untung enggak? Alhamdulillah. Maka yuk kita bikin home industry, bikin pabrik-pabrik, walaupun kita sudah mati tapi tidak pernah terputus, selalu mengalir. Illa min salas, sodakotin Ada yang udah bikin musola sendiri, ada enggak? Ayo, yang bikin pondok pesantren sendiri ada enggak? Masjid sendiri ada enggak? Walaupun misalnya kita enggak bisa begitu, kita naruh saham di perusahaan itu, insya Allah kita dapat keuntungan, amin. Ada masjid sedang dibangun, kita sumbang, ada uang nih 10.000, 10.000, 50.000, 100.000, 1 juta, ini kita naruh saham di masjid. Ada yang lagi membangun musola, kita naruh saham di situ 1 juta, kita punya keuntungan. Di pondok pesantren kita naruh saham paku 1 pun yang kita taruh saham di pondok pesantren, insya Allah dari pahala paku 1 mengalir walaupun kita sudah di alam barzah, amin. Amin ya rabbal. Insya Allah semua di sini sudah pernah menaruh saham di masjid, amin. Menaruh saham di musola-musola, amin. Menaruh saham di pondok-pondok pesantren, amin. Sehingga insya Allah yang punya saham-saham tersebut nanti di alam barzah menjadi orang konglomerat alam akhirat, amin. Alhamdulillah. Daripada duit disawerkeun ka jablay, bener, maningan dipake nyieun pondok pasang. Daripada duit disawerkeun ka sinden, ayo sinden, maningan pake ngabangun masjid, mual aya putusna insya Allah. 1, jelas almarhum almaghfurlah Abah Haji Nasir sudah punya saham besar, sudah punya home industry, mudah-mudahan jadi pabrik, amin. Sehingga terus walaupun beliau sekadang ada di bal alam barzah, mengalir pahala pondok pesantren, amin. Pahala dari musola, amin. Insya Allah. 2, yang kedua yang akan mengalir, yang termasuk home industry atau pabrik-pabrik, waladin solih yad'ula, anak yang soleh. Ngabentuk anak soleh lain puantrak bantrak, kecuali kurang dingaranan anak nam soleh.
barang buat dia main wapleh pan ribet ya tali. Membentuk walad soleh itu kan masya Allah dari awal kita. Umat Islam disunahkan kalau kita mau hubungan badan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya khusus supaya apa? Tidak tercampur setan. Karena kalau kita nggak baca Bismillah, setan duduk di kepunyaan laki-laki, di kepunyaan kita, nongkrong, bari ngarokok, ngopi, setan. Hubungan badan dengan istri kita nggak baca Bismillah, atau setan ilu kajero, mangkaning keur ngarokok ya panas karasana. Makanya kalau kerasa panas itu pasti ada setan ngerokok dalam. Keluar sperma, setan pun ikut keluar sperma. Jadi anak, maka anak itu percampuran dari anak kita dan anak setan. Kalau sudah campur anak kita dengan anak setan, bandel, anak hese diwaran. Titang wajib nongdengan kakolot. Masya Allah. Paya ada kudu diberi duit be. Tah cakolot nate berangkat dia kan itu ka ustad ngaji. Berangkatnya anak sugante ama ngaji be orang main PS. Campur aya anak setan hese luar biasa. Membentuk anak soleh berat luar biasa. Tapi kalau kita baca bismillah, masya Allah setan kabur luar biasa. Pasti radak setan bedebrung. Barang di dalam orang lain setan nuragak salakinan nuragak. Kurang jajamu tak berarti. Asli nanti anaknya nggak ada percampuran antara anak setan dan anak kita. Asli anak kita manusia yang insya Allah mudah kita didik. Maka supaya anak kita jadi anak yang soleh, kita 4 bulan ada sodakoh 4 bulannya. Yang paling maklum di 7 bulan rame tetangga daratan ngumpulkeun tetangga ngadoakeun supaya anak urang teh salamat, anak soleh solihah ieu teh didoaan ku urang sok aya 7 bulan. Burusut lahir di azanan dibeleh katuhu komatan dibeleh kenca doaan ku urang masya Allah. Umur 7 tahun baginda Rasul sudah mewajibkan didik anak kita untuk mengenal sholat. Titah kurang sholat. Umur 9 tahun sabat mentedai. Eta teh supaya naon? Supaya jadi pabrik anak kita. Supaya kita walaupun sudah di alam barzah mengalir doa dari anak kita, mengalir pahala dari anak kita. Masya Allah terus kurang didorong senama santren ka imah kiai. Ayo kurang teh dikiriman anak kurang teh aya anu tina ladang macul bae terus macul masya Allah kesan geus bareotan menang duit teh kirimkeun ka anak nu keur mondok. Weh hai prak teh anak mah di pasantren ngajinteung ngarokok ji Samsu palecus pan eta garong leutik kos kitu kan. Dek hayang ngajadi anak soleh kan repot luar biasa. Sanajan kurang geus didorong ka pasantren diperhatikan kurang teh terus be belum tentu. Tapi ketika anak kita terus serius ngajinya alhamdulillah bisa dapat ilmu kemudian cicing di imah istiqomah ada 1-2 orang yang ngaji alif jaber aba jaber ba aba sin jaresi mim jaber mata jaber ta sin jaresi ya jaber ya mata sia. Ayo be kurang dipagahan ngeunangeun luar biasa. Masya Allah ini adalah bentuk walad soleh. Ketika anak kita siap untuk membangun masjid, anak kita terus membangun musola, anak kita terus memajukan sarana agama dan sebagainya.